Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tools-tools yang ada pada aplikasi KineMaster. Nah, sebelumnya kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi KineMaster ini di Google Play Store ataupun di App Store. Nah, setelah kita download, maka tampilan layarnya akan seperti ini. Nah, di sini tuh terdapat untuk membuat project video itu terdapat create new, berfungsi untuk membuat project baru. Lalu di sebelah kiri itu ada fact. Nah, itu berfungsi untuk mendapatkan bantuan dan dukungan aplikasi. Baru di bawahnya itu ada what's new, berfungsi untuk sumber informasi mengenai informasi terbaru aplikasi. Lalu ada setting, berfungsi untuk melakukan pengaturan pada aplikasi. Lalu jika ke bawah, kita akan mendapatkan follow YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, fitur ini berfungsi untuk terhubung ke kanal YouTube, Instagram, TikTok, ataupun Facebook dari KineMaster. Langsung saja kita ke Create New. Maka untuk terdapat fitur untuk memilih ukuran bingkai video. Ada seperti berikut. Tetapi kita memilih 16:9, lalu ada foto display mode. Itu kita pilih yang fill, karena kalau kita pilih yang fit, dia itu berada di tengah, ada kayak item-itemnya gitu di kanan kiri. Lalu kalau random, dia random, bisa kedua ini, bisa fit ataupun fill. Kalau fill itu dia utama gitu, maksudnya dia di utama lah gitu. Oke, kita lanjut next. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih dulu sebelumnya videonya agar lebih mudah. Kita pilih ini saja. Oke, kita checklist. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, maka terdapat di sebelah kanan bagian yang bulat itu circle, terdapat warna merah. Nah, itu berfungsi atau kamera itu berfungsi sebagai mengambil foto atau video. Lalu di atasnya ada media, berfungsi untuk menampilkan beragam macam file foto atau video yang nantinya kita pilih sesuai kemauan masing-masing video yang mana yang kita ingin edit gitu. Lalu ada sebelah kiri itu layer atau lapisan, berfungsi untuk menambahkan foto di sela-sela video, efek video, hamparan atau stiker, teks yang bisa diedit, nama atau kalimat serta tulisan tangan seperti ini. Nah, lalu ada rec, itu record atau rec untuk menambahkan background suara pada video yang maksudnya itu pada video yang Anda melalui rekaman langsung, kita rekam secara langsung gitu. Lalu tuh ada audio di sebelah kanan, berfungsi untuk menambahkan musik atau latar suara. Lalu di bagian paling bawah play untuk memutar video yang dikerjakan. Lalu di sebelah kiri itu ada Asset Store untuk melihat aset KineMaster, di mana aset tersebut dapat berupa efek, lagu yang nantinya dapat kita unduh atau kita gunakan. Lalu di bagian atas ada Export untuk mengekspor project video sesuai kebutuhan kita. Lalu kita masuk ke sebelah kiri. Kita masukin dulu yang ke atas itu ada delete. Itu untuk menghapus watermark, tapi itu hanya untuk yang versi premium saja. Lalu di sebelah kiri itu ada tombol back, itu untuk kembali ke daftar project video yang telah kita buat di beranda awal. Lalu ada undo untuk mengulang keeditan sebelumnya jika terjadi kesalahan. Lalu ada redo untuk maju ke editan terakhir. Lalu ada capture untuk menangkap gambar, dalam artian meng-screenshot video sehingga video tersebut dapat ditambahkan sebagai lapisan video. Lalu ada setting untuk melakukan pengaturan pada project video. Nah, ada tanda panah atas bawah, itu untuk menghilangkan layar sehingga pengguna dapat leluasa mengedit dan menyesuaikan editing. Seperti ini. Nah, tapi saya lebih suka yang seperti ini, karena kita nampak di atasnya situ layarnya lebih besar. Lalu ada icon yang paling bawah ini untuk menggeser video dan meletakkan kursor pada akhir video paling kanan. Lalu untuk tadi media videonya sudah kita tambahkan. Lalu untuk mengeditnya
adapun tools-toolsnya itu ada trim atau split itu berfungsi untuk memotong video. Nah, terdapat 4, yaitu yang pertama itu untuk memotong di bagian kiri yang tertinggal, dan yang di nomor kedua itu untuk memotong di bagian tapi yang tertinggal itu di bagian kanan, video di bagian kanan gitu. Lalu yang ketiga itu ada split at playhead. Nah, itu untuk mengkat kedua bagian, jadi nanti dia terbagi dua gitu videonya. Lalu yang terakhir itu ada split and insert freeze frame. Nah, itu dia sama untuk kayak terbagi dua gitu, terbelah dua, tapi nanti dia tuh jadi kayak terbagi 3, untuk di tengahnya itu dimasukin kayak media gitu, bisa gambar gitu. Oke, kita back. Lalu ada pan and zoom. Nah, itu berfungsi untuk menzoom video sehingga jika diklik akan muncul posisi video saat sebelum dan sesudah video di zoom. Lalu ada mixer. Nah, itu fungsinya itu untuk suara gitu. Misalnya kita masukin suara sound, kita atur di sini mau yang suara aslinya berapa persen, mau yang suara musiknya berapa persen gitu. Jadi misalnya suara musiknya terlalu besar bisa diatur gitu. Lalu ada filter. Nah, filter ini fungsinya untuk memberikan filter warna terhadap video yang akan dibuat. Lalu ada speed untuk berfungsi untuk sebagai kecepatan, kita mau membuat video itu kecepatannya berapa. Lalu ada reverse. Reverse itu berfungsi untuk membalikkan, membuat videonya itu berjalan mundur gitu. Misalnya kita ini di bagian sini, ini yang awal. Jadi yang awal itu di akhir, dan yang di akhir itu menjadi yang di awal, seperti itu. Lalu ada rotate atau mirroring. Untuk rotate atau mirroring itu berfungsi untuk memutar video balik kanan atau balik kiri, diputar ke atas ataupun sebaliknya. Lalu ada clip graphic. Nah, itu berfungsi untuk memberikan efek grafis. Lalu ada vignette, berfungsi untuk penegasan video. Lalu ada EQ. Nah, EQ ini fungsinya untuk genre apa yang mau kita buat gitu. Misalnya kita mau lebih ke kayak bass atau hip hop atau jazz atau natural ataupun pop gitu. Nah, tapi di sini biasanya memilih normal lebih sering. Lalu ada adjustment. Adjustment itu fungsinya untuk berfungsi untuk menyesuaikan cahaya video. Lalu ada extract audio untuk mengekstrak audio. Lalu ada information itu untuk informasi-informasi. Lalu pun itu ada di sebelah kiri terdapat titik 3 itu untuk back. Lalu ada undo untuk mengulang ke editan sebelumnya, lalu ada redo untuk maju ke editan terakhir, lalu ada delete untuk menghapus media, lalu ada icon panah atas bawah gitu untuk menghilangkan layar sehingga pengguna dapat leluasa. Lalu yang di bawahnya itu seperti tadi untuk menggeser video dan meletakkan kursor pada akhir video yang paling kanan. Oke, sekian. Lalu ada untuk editing videonya itu untuk memotong, untuk mengkat, lalu ada untuk mengkat tadi seperti yang sudah saya kasih tahu. Mengkat itu ada di bagian itu editing. Nah, sekarang kita akan masuk ke menyimpan video. Nah, untuk mengekstraknya itu kita klik ini, lalu kita pilih mau resolution berapa dan frame-nya itu rate-nya itu berapa. Tapi lebih bagus kita pilih yang high quality. Tapi kan itu besar, jadi biasanya para pengedit tergantung kemauan pengedit mau berapa. Tapi di sini saya mengambil yang
standar. Nah, baru kita klik ekspor. Nah, akan terekspor. Oke, nah ini videonya sudah terekspor. Nah, cukup sekian penjelasan tools-tools yang ada pada KineMaster berikut ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Elsa.